Juliet, lo kenapa? Kok muka lo pucat banget? Kamu gak apa-apa Juliet, aku antar ke UKS ya. Gak usah, Snow. Juliet, kamu sengaja ya pura-pura lemah demi cari perhatian. Soalnya kalau sakit beneran tuh gak kayak gitu, tapi kayak gini nih. Kepalaku sakit banget. Mimi, lo mau langsung gua katanin, ha? Sabar, Tifa, sabar. Aduh. Juliet, lo kenapa sih? Khawatir gue. Sini. Napa? Oh alah. Oke, lo tenang aja. Nanti gue yang beliin roti Jepang di kantin. Oh, kamu lapar Juliet. Si oncom. Baca tuh WA lo. Oh, kamu lagi PMS ya Juliet? Sumpah dibuat-buat banget manjanya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang gak pernah manja dan kuat pas PMS. Mulut lo udah pernah disembel softtek belum sih? Sabar, Tifa, sabar. Aku yang PMS kok kamu yang marah-marah sih? Tuh lihat deh, Snow sampai jijik sama tingkah kamu, terus dia pergi deh. Kesian deh kamu. Lagian, Mimi juga bingung sih sama cewek-cewek. Kenapa sih kalian pas PMS tuh kayak berasa emosian? Terus sakit. Mimi sih beda dari kalian ya. Mimi gak gitu. Juliet, aku gak tahu sih ini bener apa enggak. Soalnya cuma ada yang ini. Terus ini katanya bagus buat sakit perut. Sama tadi aku baca di Google katanya cewek PMS juga butuh yang manis-manis. Jadi... Makasih, Snow. Sisa satu yang kayak Snow buat hamba, ya Allah. Kenapa sih selalu Juliet? Mimi cepel. Guys, masa katanya ada filter seblak? Seblak apa seblak sih bacanya? Gas! Hah, ketuk mangkuk. Oh, ada hurufnya. K-H-E-L-L-O. Oke. Kerupuk semua dapatnya. Oke. Sekarang cari tempat kosong buat foto jadi wallpaper HP. Demi apa ada filter seblak? Gak bisa. Harus aku coba. T-I-F-F-A-B-E-L-L-E. Wah, dapat banyak sayur nih. Oke, tim yang doyan pedas. Seblak, yummy. Ikutan FOMO biasa. G-R-A-C-E. Oke, pecinta seblak passwordnya apa? Guys, enak seblak punya aku? Cello atau Tifa? Komen. Mana kamu manis-manis? Mama, aku udah nakal lagi. Mana kamu yang gak nakal itu? Kamu mau kencing aja kamu nangis. Enggak. Itu tadi. Malas banget kamu cuma mau kencing aja ke kamar mandi kau nangis. Enggak. Gak manis-manis kau ya? Manis. Ayo keluar. Enggak mau. Menangis. Enggak. Apa kayak gitu? Enggak. Senyumnya jelek. Senyum yang manis. Ketawa. Nangis lagi. Enggak. Harus manis-manis. Oke. Kalau mau kencing gak boleh nangis. Oke. Langsung ke kamar mandi. Janji. Janji. Kalau enggak mama suruh keluar. Enggak mau. Harus manis-manis. Manis. Oke. Bilangin tuh ke papa kalian, kalau dia masih mau bareng-bareng sama mama, dia harus baik-baikin mama. Kalau dia masih dingin kayak kulkas gitu, mendingan kita cerai aja lah. Oke. Hah, Celo? Koko tenang aja, selain semuanya ke Celo. Kenapa sih cewek itu egois banget? Pa, kata mama, papa sayang yang paling ganteng sedunia. Jangan marah lagi dong, please. Nanti malam mama masakin soto dinosaurus kesukaan papa deh. Papa lagi gak pengen makan itu. Loh, bukannya papa suka banget ya? Pokoknya bilang ke mama kamu, hari ini papa mau makan di luar aja. Papa udah suruh Aska buat reservasi restoran bintang 5. Oke, papa ngomong apa? Katanya, mama, maafin papa ya, papa yang salah. Papa tuh sayang banget sama mama. Papa gak bisa hidup tanpa mama. Jangan tinggalin papa, please. Hah, beneran? Papa bakal ngajakin mama makan malam romantis di restoran mahal loh, Ma. Serius? Oh, papa so sweet banget. Oke, kalau gitu bentar ya, mama siap-siap dandan dulu. Apa kata mama? Mama bilang, papa pergi gak ngajak-ngajak kita. Ya udah, kamu panggil Elliot. Bentar lagi kita berangkat. Terus mama? Tinggal aja, papa nggak mau bareng dia. Pa, restoran bintang 5 kan mahal.
Kalau papa bawa mama, kan biasanya mama yang bayar. Hah, iya juga ya. Kalau gitu kasih tau mama 5 menit lagi papa tunggu di bawah. Wah, amazing. Siapa dulu? Celo. Halo, namaku Sansan. Hari ini aku bakal ceritain ke kalian perjalanan aku dari pertama mulai ngonten sampai sekarang. Awalnya aku ngonten di TikTok, bulan Maret tahun 2022. Waktu itu kontennya masih random, buat ngisi masa pandemi aja. Aku berjuang, rajin bikin konten setiap hari. Walaupun dihujat, diremehkan, dan dapat banyak sindiran. Karena di umurku yang udah menginjak 34 tahun ini, katanya aku udah nggak pantas bertingkah seperti anak muda lagi. Tapi semua itu aku jadikan batu pijakan demi menggapai mimpi masa kecilku. Iya, sedari dini aku memang menyukai drama, hingga aku memutuskan untuk menekuni POV. Aku berusaha begitu keras, dari belajar menulis skrip, memerankan puluhan karakter, jadi cewek, jadi cowok, isi suara, edit, hingga menghasilkan sebuah video. Segala proses itu aku lakukan sendirian. Sampai di bulan Juli 2022, akun pertamaku yang sudah kubangun dengan susah payah selama 4 bulan, hingga mengumpulkan sekitar 50.000 followers, di-ban permanen. Jujur saat itu rasanya hancur dan sedih banget, pengen nyerah aja. Cuma aku mikirnya, kalau aku berhenti sekarang, semua jadi payah aku bakal sia-sia. Nol, gak ada artinya. Aku gak dapat apa-apa. Akhirnya cuma modal nekat, aku bikin akun baru lagi di tanggal 14 Agustus 2022 dengan nama Sansan Tifabel yang mengantarkan aku sampai di titik ini. Jadi aku cuma pengen bilang terima kasih ke kalian semua. Makasih udah selalu dukung aku. Makasih udah nonton konten-konten aku, udah like, udah follow, udah subscribe aku. Aku bener-bener bersyukur. Aku sayang banget sama kalian. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi, terima kasih 4 juta subscriber. I love you guys. Guys, masa katanya game ini tuh cuma buat orang yang IQ-nya tinggi doang? Apa iya? Ayo kita coba, let's go! Yang ini SpongeBob 15, Gary 10. Gedean SpongeBob, jadi SpongeBob bakal menang lawan Gary. Gas! Wah, mereka gelut guys. Tuh kan, sekarang si Patrick 40, Squidward 24, SpongeBob 25. Berarti bisa lawan ini, Squidward. Kalau kita menang, skor kita bakal ditambahin sama skor lawan kita. Sekarang skor aku 49 guys. Kok ada di ujung ijo-ijo apaan tuh? Kayak hulek. Yang mana ya? Skornya pada beda jauh semua guys. Apa ambil bubble kali 50 dulu kali ya? 49 dikali 50 hasilnya 2450 terus guys. Lawan ini yang 2000 Larry. Oke sip, 4450. Terus lawan Shandy. Guys, aku baru sadar ternyata itu kepalanya plankton guys. Kirain hulek. Hah? Loh, kok kalah sih? Apa ada yang kelewat ya? Hah? Perasaan udah bener semua Celo pilihnya. Gimana cara lawannya guys? Ada yang bisa nggak? Komen. Guys, jadi hari ini kita bakal main game yang nggak butuh IQ. Ya secara IQ aku emang tiarap sih. Jadi ini tuh cuma butuh skill aja. Gas! Percobaan pertama guys. Wah, 59. Percobaan kedua. Dua. Percobaan ketiga. Oh, 66 guys. Percobaan keempat. $68 guys. Percobaan kelima. 73 guys. Jadi setelah 5 kali main, skor aku paling tinggi 73 guys. Ada yang bisa lawan aku gak? Kalau skor kalian berapa? Komen. Juliet, lo kalau disuruh milih, punya uang sebanyak 30 juta atau punya bestie sebanyak 30 juta orang? Gampang, 30 juta bestie lah. Hah, kenapa? 30 juta loh, instan loh, langsung. Hah, nih ya, gue tinggal minta 5.000. Dan karena mereka semua bestie gue, mereka bakal kumpulin tuh satu persatu masing-masing orang 5.000 buat kasih ke gue. Lagian juga cuma 5.000 doang. Tapi lo tebak, sekarang duit gue ada berapa? 5.000 dikali 30 juta 150 M weh. Terus, kalau gue mau nyalon nih jadi presiden,
Gue itu udah punya 30 juta suara secara cuma-cuma. Ya juga ya, udah pasti auto menang woy, pendukung lo banyak begitu. Kalau gue buka usaha seblak, juga pasti laris manis laku keras. Kenapa? Ya iyalah, karena gue udah punya 30 juta pelanggan. Wah, asli, kalau bisa kepikiran? Belum selesai sampai sana dong. Kalau gue jualin tuh seblak, untung 1.000 aja per bungkus. Dan tinggal suruh 30 juta bestie gue buat beli dagangan gue tiap hari. Bentar. Gila, berarti satu hari cuma 30 miliar. Gue kaya nih bos, senggol dong. Wow, amazing. Mulai hari ini setiap malam Jumat aku bakal bawain program Potmis. Dan aku udah ngundang bintang tamu pertama kita ke studio buat menceritakan kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam Snow. Malam. Silahkan. Lo tahu kisah tentang stasiun gaib di Jepang yang dinamain Stasiun Kisaragi? Enggak. Jadi, pada tahun 2004, di sebuah forum Yuchan, ada seseorang yang menyebutkan namanya Hasumi, menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Ha-ah. Seperti biasa, Hasumi berangkat kerja naik kereta. Biasanya dia hanya membutuhkan 5 hingga 8 menit untuk sampai ke tujuannya. Tapi di hari itu, sudah 20 menit, namun kereta masih belum kunjung berhenti. Telat dong. Setelah kereta melewati terowongan yang tidak biasa, kereta itu pun terhenti di stasiun yang bernama Kisaragi. Oke. Dia turun, lalu mencoba mencari letak stasiun ini menggunakan handphonenya. Tapi GPS-nya juga tidak dapat menemukan di mana lokasi stasiun ini. Loh, Hasumi yang mulai panik memposting kejadian ini di forum tersebut. Stasiun Kisaragi digambarkan sebagai tempat yang kosong, tidak ada kendaraan maupun telepon umum. Informasi mengenai stasiun sebelum dan sesudahnya juga tidak ada. waduh. Untungnya, Hasumi masih bisa menelepon kedua orang tuanya. Sayangnya, mereka juga tidak tahu di mana stasiun Kisaragi ini. Terus? Akhirnya Hasumi memutuskan untuk berjalan kaki, menelusuri rel berbalik melewati terowongan tadi. Tapi, dia tidak pernah kembali lagi setelah kejadian itu. Jadi Hasumi hilang sampai sekarang? Kok bisa sih? Bentar. Jangan-jangan terowongan itu... Hah, PR aku belum kelar. Ini beneran. Sisa umur aku tinggal 24 jam. Berarti 1 hari lagi aku harus rahasiain ini supaya papa mama nggak sedih. Gimana Kenapa, Pa? ini? Kenapa, Ma? Sisa umur adik kembarmu Kailin tinggal 20 tahun lagi. Pokoknya kita harus cari dokter terbaik buat sembuhin Kailin. Tenang aja, kan ada Kak Kiara. Kalau papa mama kangen sama aku, lihat Kak Kiara aja. Kan kita mirip. Sudah, jangan ngomong kayak begitu Kailin. Iya, Ma. Pa, 20 tahun tuh masih lama kali. Kiara, kok kamu gak berperasaan banget? Emangnya kamu gak sedih? Dasar, gak punya hati. Kiara nggak bermaksud begitu, Pa. Cukup, kami gak mau denger lagi. Gak usah banyak alasan kamu. Udah siap? Ayo Kailin cepet. Papa mama mau kemana? Mau foto keluarga di studio bertiga sama Kailin. Aduh, males ah. Foto bertiga kita kan udah banyak. Oh iya, gimana kalau foto sama aku aja? Kita kan gak pernah foto bertiga. Kiara, selalu gak mau ngalah. Gak usah caper deh kamu. Aduh, ngeheng lagi. Ini iPhone terbaru buat kamu Kailin. Makasih, Pa. Keren. Gimana? Kailin pasti seneng kan? Iya dong, Kailin senang banget. Papa sayang sama kamu Kailin. Mama juga. Kalau Kiara, Pa? Tuh kan mulai pick-me-nya. Adik kamu tuh jauh lebih penting Kiara. Semoga kalian bahagia ya. Kakak kok pucet banget, Kak. Kiara, bangun Kiara. Aku pulang. Snow, tolongin buang sampah dong. Aku tuh baru balik kerja loh, capek banget. Terus kamu pikir aku gak kerja? Kerja? Kamu kerja apa? Kamu kan di rumah doang, Juliet. Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu. Gaji pembantu sebulan berapa? 4 juta. Terus kalau bayar chef buat masak keluarga? 8 juta kali ya, soalnya aku nggak makan enak. Supir antar jemput anak sekolah? Sekitar 4 juta. Guru les privat? 3 juta. Anak kita 2? 6 juta. Ngurusin anak, mandiin anak, ngajak main? Ya, babysitter lah ya. Sebulan berapa? 5 juta. Kalau kamu sama anak-anak sakit, aku kan rawat sampai sembuh. Kira-kira suster gajinya berapa ya? 6 juta nggak sih? Terus belanja kebutuhan sehari-hari? Apa ya nama kerennya? Personal shopper, berapa? 3 juta. Ngurusin keuangan, perlu auditor. Gaji auditor berapa ya? Motor 20. Mendengarkan keluhan kalian dan memberikan saran demi menjaga mental health kalian, itu tugas psikolog kan? Per konsul berapa tuh? 2 juta. Kita pukul rata aja, seminggu minimal 4 kali, sebulan 16 kali, berapa? Kok jadi gini? 32 juta. Kali 3 orang, 96 juta. totalin 7 tahun. 155 juta sebulan. 13 miliar 20 juta. Mana gaji aku? Mampus. Lu masih berani bilang aku gak kerja? Pilih permen pintar atau permen cantik? Permen pintar aja kali ya, soalnya pada bilang IQ aku tiarap. Ma, Ais ke sekolah dulu ya. Mendingan kamu gak usah sekolah lagi deh, Ais. Rapot kamu aja merah semua.